Nauzubillah min dzalik, kata pertama yang ingin saya ucapkan atas video tersebut. Manusia benar-benar sudah berubah menjadi iblis betina. Waduh, selebgram Oaklyn Via dihujat netizen. Oaklyn Via lagi-lagi melakukan aksi kontroversial. Dirinya membuat konten berbau seksual dengan penampilannya yang berhijab. Dalam video itu banyak netizen yang menilai bahwa Oaklyn dirasa tidak pantas melakukan hal tersebut loh. Ada juga yang menilai kalau Oaklyn telah menghilangkan kesucian dari jilbab yang dipakainya. Nggak pantas banget sih upers videonya. Banyak juga loh netizen bilang kalau Oaklyn telah melakukan penistaan agama. Gak hanya itu, publik juga banyak yang meminta Oaklyn Via dipenjara karena perbuatan kontroversialnya itu. Ini serius nanya ya, kamu tuh sebenarnya botak, kutuan, atau kribo? By the way, udah banyak banget loh orang-orang yang mau melaporkan kamu. Hati-hati. Tapi nggak apa-apa sih, siapa tahu bisa satu sel sama member kelima Blackpink, Kim Lina. Setahu aku ya, kalau kasus agama ini harus ada yang lapor dulu baru bisa ditindak. Tapi tolong koreksi ya kalau aku salah. Contohnya aja kasusnya Linda Mukherjee. Dia bisa masuk ke dalam bui karena ada seorang ustadz di Palembang yang bernama M. Syarif Hidayat yang melaporkan dia atas kontennya yang makan baby. Sama halnya dengan kontennya Mbak Oaklyn ini. Kalau nggak ada orang yang lapor ke pihak berwajib, ujung-ujungnya dia cuma akan ngepost video klarifikasi atau permintaan maaf. Ya udah gitu aja. Menurut aku ya, kontennya dia itu udah viral banget karena udah masuk ke akun Lamtur dan komenannya aja udah sampai 28.000. Jadi akan banyak pihak yang menonton video itu. Kalau sampai nggak ada satu orang pun yang ngelaporin, berarti kata-kata keramat ini tuh emang bener. Lo cantik, lo seksi, lo aman. By the way, konten orang ini nih, ini lagi rame banget. Aku di sini tidak mau menyalahkan hijabnya, kerudungnya tidak. Hijabnya mah nggak salah apa-apa. Yang salah adalah mindset dan pola pikir yang pakai hijabnya, pakai kerudungnya. Pertama yang harus kita pahami adalah berkerudung, berhijab, menutup aurat itu adalah sebuah kewajiban, bukan sebuah pilihan, bukan juga sebuah atribut semata. Tapi menutup aurat adalah sebuah kewajiban. Sebelum aku mulai untuk membahas hal yang ini, aku ingin mendoakan teman-teman semua yang saat ini mungkin belum berhijab, belum menutup aurat. Aku doakan teman-teman segera untuk menutup aurat. Jangan ditunda-tunda ya, karena ketika maut udah datang itu nggak nunggu kamu siap, nggak nunggu kamu udah berhijab atau belum. Ketika mau datang, maka kamu tidak bisa lari dan tidak bisa maju daripada maut tersebut. Maka aku doakan teman-teman semua yang belum berhijab, belum menutup aurat, aku doakan teman-teman mau untuk menutup aurat. Oke, kembali lagi membahas si Oaklyn. Kamu harus paham bahwasanya menutup aurat itu bukan hanya menutupi kepala saja. Bagian dada, bentuk tubuh, lekuk tubuh itu juga bagian daripada aurat. Bukan hanya kepalanya saja, tapi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan itu bagian dari aurat dan harus ditutupi. Ditutupi bukan hanya yang nampak saja, artinya lekuk tubuhnya, kemudian bentuk tubuhnya dan seterusnya itu juga harus ditutupi. Bukan hanya kain ketat dan bentuk tubuhnya terlihat itu belum termasuk golongan orang-orang yang menutup aurat dengan syar'i. Kalau si Oaklyn beralasan, ya gimana aku begini supaya dapat uang dan seterusnya. Jalan rezeki itu bukan hanya dari satu jalan yang seperti ini saja. Banyak jalan lain, banyak jalan untuk kita mencari rezeki. Toh banyak juga wanita-wanita yang tidak membuat konten seperti kamu, seperti si Oaklyn. Ya mereka juga masih bisa hidup, mereka masih bisa bekerja, mereka masih bisa mendapatkan rezeki gitu. Jadi rezeki itu jangan kamu matikan, jangan kamu tanamkan dalam mindset kamu bahwasanya rezeki kamu tuh lewat satu jalan yang gini aja gitu. Enggak, ya rezeki itu bisa datang dari mana saja. Maka buang jauh-jauh pola pikir bahwasanya kalau aku nggak kerja begini, kalau aku nggak bikin konten begini, ini akan memutus rezeki aku. Tidak seperti itu, Oaklyn. Orang-orang di luar sana termasuk diri aku ketika ngomong seperti ini bukan berarti aku benci sama kamu atau aku gak suka sama kamu dan seterusnya. Tidak, justru ini adalah sebagai bentuk rasa peduli kami kepada kamu bahwasanya kamu tuh jangan seperti ini. Ya, jangan kamu menjatuhkan harga diri kamu sendiri. Kamu seorang wanita mulia, ya, yang harusnya kamu jaga diri kamu jaga kehormatan kamu jaga harga diri kamu gitu. Bukan malah menjatuhkan harga diri kamu dengan cara yang seperti ini. Malu, Oaklyn, malu ya.
kamu akan bisa tetap menjadi wanita terhormat, kamu akan tetap menjadi wanita berharga ketika kamu menjaga rasa malu, kamu menjaga kehormatan kamu. Jangan mau menjadi budak-budak popularitas, jangan mau menjadi budak-budak nafsu para laki-laki ya. Aku doain semoga kamu segera sadar dan merubah penampilan kamu menjadi lebih baik lagi. Kalau misalkan kamu nggak bisa sekaligus pun nggak masalah, berproses dan berprogres gitu, pelan-pelan. Tapi niatkan dalam hati kamu untuk kamu bisa stop melakukan konten-konten seperti ini dan bisa merubah pakaian kamu menjadi pakaian yang lebih syar'i lagi. Seperti itu. Nauzubillah min dzalik, kata pertama yang ingin saya ucapkan atas video tersebut. Manusia benar-benar sudah berubah menjadi iblis betina. Konten yang dibuat pasti tujuannya adalah untuk viral kan? Konten yang tidak terpuji, konten yang tidak berakhlak, tidak bermartabat dan tidak ada normanya, sungguh biadab. Tujuannya pasti adalah viral. Pengen ditonton banyak orang, pengen dikomentarin banyak orang. Tujuannya pasti adalah sebuah keviralan dan sensasi. Apakah harus seperti itu, Mbak? Mbak berhijab. Hijab adalah identitas seorang muslimah. Tapi yang Mbak lakukan itu sangat-sangat hina, sangat-sangat rendah. Rasa malu itu sebagian dari iman gitu. Berarti Mbak memang orang yang tidak beriman. Karena jika orang beriman memiliki rasa malu, apa yang Mbak lakukan? Saya terpaksa harus melihat video Mbak karena banyak yang meminta saya untuk mengomentari, meminta saya untuk melihat. Jadi saya terpaksa melihat video tidak terpuji ini. Saya sendiri yang melihatnya, bukan yang pelakunya, bukan Mbak. Tapi saya merasa sangat-sangat malu dan saya merasa sangat-sangat rendah sebagai wanita, terutama wanita muslimah, karena Mbak juga berpakaian memang sebenarnya wanita muslimah itu tidak direpresentasikan seperti cara Mbak berpakaian, tapi dengan Mbak menutup kepala dan berkerudung, di mana orang pada umumnya akan mengetahui bahwa Mbak adalah identitas seorang muslimah, walaupun sebenarnya masih banyak sekali lekukan tubuh yang Mbak pamerkan, tapi dengan Mbak berkerudung, Mbak sudah melakukan identifikasi diri sebagai seorang muslimah dan Mbak melakukan hal sebejat itu, sehina itu, serendah itu, dan menyakiti kami para wanita yang khususnya muslimah. Nabi Adam dikeluarkan dari surga hanya satu kesalahan, memakan buah kholdi, dan penyebabnya adalah Siti Hawa. Nabi Adam harus meninggalkan surga dan akhirnya berada di bumi, berada di dunia hanya karena satu kesalahan yang dilakukan oleh wanita, memakan buah. Lalu bagaimana kita yang setiap hari terkadang pasti akan membuat kesalahan, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Kesalahan kecil yang kita perbuat itu akan ada hukumannya, akan ada perhitungannya. Apakah kita sebagai manusia menyesali kesalahan yang sudah kita buat, kesalahan yang kita lakukan, baik yang disadari ataupun tidak? Apakah kita menyesali dan apakah kita akan membuat pertaubatan untuk setiap kesalahan yang kita lakukan? Dan yang maaf kalau saya harus mengatakan hal sekasar ini, hal sepahit ini, bahwa yang ada di video tersebut itu adalah karena jika wanita yang benar, lahiriahnya diciptakan Allah sebagai wanita, terutama wanita muslimah, tidak akan berbuat seperti itu. Wahai para wanita di luar sana, jaga aurat kalian, jaga marwah kalian, jaga kehormatan kalian. Hidup ini tidak sebercanda itu, kata Ustazah Halimah Al-Idrus. Hidup ini tidak sebercanda itu. Kalian harus sadar, kalian harus ingat, azab neraka itu ada, azab hukuman dan neraka itu ada. Jadi jangan lagi bercanda di sosial media, jangan lagi mencari sensasi di sosial media, karena itu akan menjadi dosa jariah juga buat kita. Saya mengingatkan kepada para wanita di luar sana, terutama muslimah, jaga marwah ya, jaga marwah, jaga aurat kalian, jaga kehormatan kalian. Jangan sampai kita membuat dosa jariah ya, seperti yang dilakukan, maaf, Tina yang ada di video tersebut. Pasti tidak menyadari ya, dengan video yang dia buat, apakah banyak laki-laki di sana yang akhirnya ke-trigger, yang akhirnya terangsang dan melakukan pemerkosaan, melakukan pelecehan, melakukan tindakan-tindakan dosa yang berakhir kemaksiatan
disebabkan oleh video tidak terpuji itu, dosa yang dilakukan pemerkosa, dosa yang dilakukan oleh orang laki-laki yang akhirnya melecehkan karena video tersebut, maka si betina itu juga akan menanggung dosanya. Itulah dinamakan dosa jariah. Yuk, mari untuk para wanita di luar sana, saya mendoakan, kita mari sama-sama berdoa, minta perlindungan dari Allah untuk selalu menjaga langkah kita, lisan kita, hati kita, mata kita, pandangan kita, semua perilaku kita. Minta Allah untuk melindunginya, jauhkan kita semua dari perbuatan maksiat yang menyebabkan dosa jariah. Amin, Allahumma amin. Semoga kita dijauhkan dari fitnah dajjal. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga banyak orang yang masih normal, yang masih waras untuk tidak menikmati video tidak terpuji itu. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.